Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Habibi, guru SMK Negeri 2 Pinrang, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Pinrang. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru, yakni pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar yang sifatnya klasik. Dalam hal ini, pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai seorang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Artinya, murid hanya sebagai pendengar setia bahwa apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru di depan kelas itu adalah sesuai atau semuanya yang paling benar. Yang kedua, sangat mementingkan suasana kelas yang tertib, aman dan tenang. Maksudnya di sini adalah saya menganggap bahwa setiap suasana kelas yang tertib dan aman akan membuat proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar sehingga siswa mampu menyerap pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, berfokus pada rencana, pelaksanaan pembelajaran dan kurikulum. Yaitu, dalam hal ini saya hanya berfokus pada RPP yang sesuai dengan kurikulum yang ada, tanpa memperhatikan bakat dan minat peserta didik. Mereka masing-masing memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga mereka akan merasa bosan, kurang senang atas perlakuan yang diterima di dalam kelas. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, peserta didik sebagai subjek pembelajaran atau student center, yakni dalam hal ini guru bukan hanya sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan guru harus berfokus pada murid. Artinya, bagaimana seorang guru mampu menerapkan konsep belajar yang menyenangkan muridnya, agar murid tidak merasa bosan dan mereka mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang kedua, membuat pembelajaran agar menarik sehingga murid atau peserta didik termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam hal ini, seorang guru mampu membuat suasana kelas menjadi menyenangkan agar menciptakan rasa bahagia terhadap diri anak. Yang ketiga, tidak lagi berfokus pada kurikulum atau RPP. Maksudnya di sini, saya tidak lagi berfokus pada pencapaian kurikulum, melainkan akan melihat bakat atau minat peserta didik. Karena dengan mengikuti minat dan bakat peserta didik, mereka mempunyai hal yang dapat membuat mereka belajar dengan menyenangkan. Dan pertanyaan ketiga adalah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat kontrak belajar yang sudah dibuat dan disepakati oleh guru dengan murid, yakni terjadi kesepakatan awal antara guru dengan murid. Yang kedua, merdeka belajar, artinya pembelajaran itu harus berfokus kepada murid. Yang ketiga, mengembangkan budi pekerti, artinya
mengajarkan tentang hal-hal yang baik seperti misalnya budaya, tabe, dan atau kata lainnya mapatabe. Yang keempat, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang dalam hal ini melihat potensi murid. Yang kelima, kearifan lokal, yaitu memperhatikan budaya lokal dalam lingkungan murid itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat ki topada salama. Salam guru penggerak. Terima kasih.